Tapi lama-lama gini, bagaimana caranya saya ngurus 40 ekor tadi, ngurus 40 ekor kambing ini. Satu, nggak ribet. Nomor 2, nggak susah. Nomor 3, nggak begitu bau. Gitu kan. Halo sahabat Kayamana TV yang saya hormati dan saya banggakan ya, yang saya cintai juga. Kali ini kita akan melakukan podcast dengan narasumber yang sosok sangat menginspirasi. Beliau ini sebetulnya punya beberapa PT, namun kali ini kita akan membahas khusus untuk PT yang bergerak pada bidang peternakan kambing yang disebut dengan Yasfa Farm ya, Yasfa Farm. Ini ada logonya ini. Ada logonya ya. Ini Mbak ini ya. Kenapa kok ini menarik gitu ya tentunya. Ya, sedikit informasi mengenai beliau, namanya Mas Ferry ya. Mas Ferry atau Pak Ferry ya? Mas Ferry karena masih muda, dengan saya udah jenggoten. Ya. Jadi beliau ini pengusaha yang sebetulnya real pengusaha ya, udah mulai berbisnis sejak bahkan lulus SMK ya dulu. SMK itu udah berbisnis di Jakarta malah. Nah, sekarang malah ke Solo dan membangun kerajaan bisnisnya di Solo. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, Mas Ferry. Selamat siang, Mas Ferry. Selamat siang, Mas Budi. Apa kabarnya? Sehat ya? Siap. Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Baik, sedikit kalau gitu tolong ceritain dulu, Mas Ferry. Tentang diri Anda. Oh, saya toh. Ini tentang saya dulu ya. Ya, tentang dirinya Anda. Kalau saya udah tahu ya Mas Budi ya, udah tahu kita sama-sama di HIPMI, kita pernah di Kopma, ya toh. Ada semangat entrepreneur waktu itu ya. Kopma kan tidak koperasi tok. Kopma itu koperasi mahasiswa. Jadi kita kan jalannya kan nggak sekedar langsung jegur kan enggak kan. Nah, usaha ya benar tadi. Sebetulnya saya SMP itu udah dagang. Malah SMP itu udah dagang. SMP itu udah dagang. Terus SMK itu dilanjutkan. Kebetulan waktu SMK itu saya nggak dagang sih, tapi kerja sama orang tiap pulang sekolah. Tapi namanya kerja sama orang bukan usaha yang udah gede, nggak, ngerintis waktu itu Mas Budi. Nah, saya itu ngerintis dari ada yang bikin tukang ketik komputer itu loh. Zaman dulu kan jasa ngetiknya itu kan lumayan, rental komputer itu kan baru ngerintis. Saya ikut di sana sampai lulus. Setelah lulus ke Jakarta kita ke Astra Honda Motor. Habis Astra Honda Motor saya kalau di Jakarta saya jual beli HP. Tadi Jakarta kan murah HP. Tak dal di Solo. Ada saudara saya di Sukoharjo, dia buka counter, saya sebagai tukang nyari neng glodok. Jadi di glodok, di pasar glodok itu saya itu hunting HP-HP yang serinya dulu HP ketupat itu masih ini loh, Nokia ketupat itu booming. Di sana itu harganya miring, di sini itu langka. Nah, ketika dijual di sini marginnya bagus banget waktu itu. Tapi sekarang fokusnya ke ini karena saya kan akhirnya sekolah komputer dan segala macam. Tapi sekarang kok jadi kambing peternak ini ya gimana ya ya nanti diceritakan lah. Kambing dari komputer ke kambing. Bisa diceritakan itu kenapa kok bertransformasi dari komputer IT ke kambing. Ya, kan tidak serta-merta ya, Bapak teman-teman sekalian. Jadi tidak serta-merta dari komputer terus ke kambing itu enggak juga. Jadi ada dari komputer kan ke batik dulu baru ke kambing. Malah batik. Tapi garis besarnya sama. Kenapa? Karena ilmu komputer itu ada desain. Desain itu akhirnya masuk ke batik. Kemudian waktu ke kambing, nah yang kambing ini memang agak unik karena memang saya itu kan hobi. Sejak saya masih SD memang saya itu tukang anak gembala ya. Memang anak gembala. Kemudian tahun 2020 itu kita dapat dari Provinsi Jawa Tengah itu
bantuan sebenarnya cuma satu titik, sebenarnya cuma dapat dikit lah kan gitu. Cuma dapat dikit. Ya ini lagi gara-gara saya sekolahnya IT. Nah, waktunya cuma 3 hari, seluruh berkas persyaratan diupload dan segala macam harus diselesaikan. Kemudian karena saya orang IT, saya tahu bagaimana caranya membuat dokumen dengan cepat dan tidak perlu ribet, gitu kan. Membuat dokumen digital, itu enggak cuma nyeken itu enggak ya, ada pakai Photoshop, Corel dan segala macam set, akhirnya dari 25 waktu itu kita diminta presentasi, kebetulan yang paling muda itu kelompok kami. Kelompok kami itu paling muda sendiri. Nomor di akhirnya waktu pemberkasan itu yang lain nggak lolos. Karena nggak bisa nguploadnya gitu kan. Berarti hoki gitu. Ya karena kita sudah siap ya, kita sudah siap ininya, ilmunya udah tahu ini gimana itu kan. Kalau membuat dokumentasi digital dan segala macam itu kan ya jenenge cah IT kan, ya paham kayak gitu. Dari situ ternyata kita tadinya dapat 1 titik, nilai dari 1 titik menjadi 10 titik, jadi 10 kali lipat. Dan itu bahasanya bantuan itu digerujuknya ke kita. Wah, mantap. Ini kayak apa ya, mendapat durian runtuh. Kayak dapat durian runtuh. Tadinya saya cuma mau main-main. Hobi ternak, paling dapat 2 ekor, paling 1 atau 2 ekor toh. Tiba-tiba dapatnya 40 ekor. Mau nggak mau ini jadi serius sama teman-teman. Ini karena ini udah serius dan apapun yang bisa dimanfaatkan, maka ini jadikan lapangan pekerjaan buat teman-teman. Ini Nawa itu saya sebenarnya ngasih kerjaan ke teman-teman. Kalau saya sebenarnya enggak sih. Itu akhirnya teman-teman pada semangat, nggarap, ya udah di tempat saya dibuatkan kandang, tapi diseriusi. Nah, setelah diseriusi 2 tahun kemudian ada kawan yang suka dengan ternak juga, tapi dia nggak bisa merawatnya. Tapi dia suka, dia itu seneng banget dengan hewan, apalagi kambing, tapi dia nggak bisa merawat karena satu waktu nomor 2-nya juga dia nggak punya lokasi yang untuk merawatnya, ekosistemnya nggak mendukung dia. Dia kasihlah ke kita untuk dikelola sekalian kan gitu. Dari situ bertanya, akhirnya kita mulai muncul program titip ternak. Anda itu kok pede ya berbisnis ternak kambing? Ini kan resiko tinggi, high risk ya. Padahal kambing itu kan makhluk hewan hidup. Biasanya mudah kena penyakit dan sebagainya. Kok pede itu kenapa? Alasannya apa ini? Ya awal Mas Budi tadi, saya hobi dulu. Hobi dulu. Nah, saya seneng dari kecil udah seneng ternak dulu. Nah, masalah ya kalau hari ini dikatakan anak Gen Z, anak milenial kok dia masuk pertanian dan peternakan. Kita tergantung ngelihatnya ya. Ngelihatnya bapak-bapak ke peternakan, ke pertanian ya lucu reget. Tapi kalau kita anak Gen Z hari ini sebenarnya kan gini ya, bisnis yang hari ini itu kalau diserahkan kepada orang malas itu pasti dapat solusi yang bagus, Mas Budi. Kayak saya itu kan sebenarnya gengsi lah, masa ya pegang kambing kan gitu. Tapi lama-lama gini, bagaimana caranya saya ngurus 40 ekor tadi, ngurus 40 ekor kambing ini, 1 nggak ribet, nomor 2 nggak susah, nomor 3 nggak begitu bau, gitu kan. Bisa itu? Iya caranya kan, gitu kan. Kan itu jadi pertanyaan dasar. Dan nomor 3, bagaimana kandang kita itu dikunjungi orang itu nyenengke kan gitu kan. Kan yo kita kan pengen nggak cuman sekedar diopeni terus dijual, enggak toh kan gitu. Akhirnya pertama problem utama adalah ribet, ngarit, gua ngarit suka. Hari ini saya waktu itu punya lahan 1 hektar lebih. Tadinya ditanami padi, gara-gara ada tikus Mas, itu nggak ditanami. Kita 2 tahun nggak ditanami. Akhirnya ya udah kita tanam aja. Nah akhirnya apa? Kan pikirannya gini, bagaimana ngasih hewan itu makanan kan gitu toh. Jawaban pertama kan ngarit. Nah kalau ngarit itu kan cari rumput di tempat orang. Nah kalau ini ngarit di tempat sendiri kan berarti simpel.
gengsinya juga naik kan, Iya, tempat berdiri kan iya. gitu. Aset sendiri, Rumput sendiri, kemudian ada ilmunya ternyata. Cari di YouTube. Era sekarang itu YouTube banyak banget. Kita belajar cari pakan. Oh ternyata ngarit 1 minggu sekali untuk dikasih makan 1 minggu ternyata bisa. Rumput itu ada tekniknya supaya rumput itu awet, ada kayak gitu. Ke situ Mas. Jadi akhirnya kenapa kita kenapa kok kita ngurusin itu ya karena kita belajar di YouTube ternyata teman peternak milenial banyak. Iya, sekarang juga ini ya containable ya. Iya. Containable itulah muncul ketika kandang saya udah jadi. Dikatakan teman-teman saya itu bagus ya untuk konten bagus itu peternakan itu ya. Peternakan saya itu bagus. Nah, saya kan orang IT. Tadi kan saya pendidikannya IT Mas. Iya toh. Saya kan juga bisa editing video. Mau sekolahku IT kok kan. Desain bisa, editing video bisa kan gitu. Editing dong aku. Akhirnya kan era sekarang itu sudah ada aplikasi banyak editing di HP itu kan banyak ya. Nah, akhirnya semua kegiatan saya di kandang tak rekam. Akhirnya kita punya channel YouTube namanya Yaswa Farm. Itu subscribernya 2000 sekian. Wah. Satu video yang hari ini sampai tembus 1000 itu terkait pengolahan pupuk kandang. Dan itu jadi referensi ke beberapa dinas. Jadi dinas itu nyetel video saya malahan gara-gara untuk menyemangati kelompok-kelompok ternak itu Mas. Jadi disitulah akhirnya saya sadar satu konten. Jadi kandang itu punya jadi konten itu otomatis iklan ya, affiliate dan segala macam. Saya afiliasi aja saya sudah dapat ininya. Jadi saya lagi nggarap ini tangnya pakai ini loh teman-teman gitu. Udah nanti ada linknya. Kemudian ini tempat minumnya kambing pakai ini loh teman-teman gitu. Ini belinya di sini ada di linknya. Kemudian ada lagi pakan, saya pakai pakannya ini. Orang yang nonton itu penasaran, pakanmu tuh nggak sih ngendi? Kan gitu kan. Kita punya formula, punya apa gitu kan. Ini ada di online, belinya di sini, klik aja di situ kan gitu. Jadi video kita itu akhirnya kebak iklan. Tapi iklan yang bukan kita pakai ini ya, enggak gitu Mas. Jadi orang penasaran, ini saya minum, ini ya. Yang diminum apa? Ini orang penasaran karena channel kami kan membuat bukan sekedar hiburan tapi orang itu kan pengen tahu. Semua orang udah tahu lah ngasih kambing itu dikasih makan itu udah tahu. Tapi kalau dia bisa yang dipakai apa ya? Terus itu apa ya? Alatnya apa ya? Bahkan untuk nyemprot kambing itu loh selang dari ceklek itu belinya di S Hardware itu kan bingung. Akhirnya tak iklan. Aku dapat afiliasi hampir 1 juta gara-gara itu. Intinya adalah multiple income gitu. Kayak bisnisnya ya. Kalau kita gara-gara itu jadi konten, itu ya. tak tarik aja, bisa ditempelkan iklan, ditempel kayak gitu. Ternyata dan itu tadinya aku nggak tag video aja. Dan ketika view-nya banyak dan banyak yang tanya di komen belinya apa, belinya tak pasangi Mas. Baru tak pasangi itu ketika view-nya udah banyak. Sekarang gini, bisnis itu kan kadang menjemukan. Gitu Mas Ferry. Jadi apa momen yang paling nyenengkeh gitu, paling membahagiakan menurut jenengan ketika menjalankan bisnis perkambingan ini? Ya kalau ngomong ke bisnis yang paling membahagiakan ketika jadi uang Mas. Oh ya jelas ya. Iya toh, ketika jadi uang itu paling nyenengke. Tapi ketika kita sebenarnya tingkat tertingginya nggak di situ karena saya itu kan gembala ya. Gembala itu paling menyenangkan itu kita ada cempe lahir. Cempe itu anak kambing. Lahir. Delalah dia udah lahir, ya nggak kita tungguin, nggak kita apa-apain, dia udah nyari susu ke induknya. Terus selang 2 hari dia udah digar bahasanya, udah lari-lari sendiri sampai dia besar. Umur 6 bulan, 8 bulan udah bisa diajak main. Nah, ketika dia dewasa, ketika dia itu jantan ya terutama jantan, dia sudah bisa diajak gojekan. Gojekan itu kayak
kayak matador itu loh, berantem. Itu paling. Jadi yang kambing yang dari kecil kita kenal, kita rawat itu, setahun atau 2 tahun kemudian kita bisa diajak main, itu momen paling nyeneng ya. Jadi bahkan bisa cerita ini tanduknya ini kenapa, ini kakinya kenapa, ini bisa nyeritain kambing itu apa, senengannya apa, kulinernya apa, bisa nyenengnya, terus diajak main bisa. Nah itu paling membahagiakan, terutama jantan ya. Kalau jantan ini paling rasa banget. Ini ngomong-ngomong cocok buat orang introvert ini kan, dapat teman kambing. Ini teman-teman yang introvert sih cocok ini urusan ini. Ya aduh Mas. Ya kalau nggak cuma introvert loh Mas, ekstrovert pun nggak apa-apa. Kadang kan kita gini, saya itu kan aktif juga di beberapa organisasi. Urusannya kadang serius banget, nggak politik dan segala macam itu. Nah, politik, uang, bisnis itu kan bikin pusing. Nah, kadang saking pusingnya, saya itu sore itu habis asar gitu. Ini saatnya ngasih makan kambing gitu, contohnya jam asar itu. Saya datang, saya udah nggak mau kegiatan, saya pending semua, saya ke kandang, saya ngeliat ngasih makan kambing, sama nonton kambing, kelakuannya kambing kayak gitu. Udah, itu sambil ngopi itu seneng. Wah, inspirasi ini ya. Nggak cuma introvert Mas, bahkan ekstrovert yang sekedar melepas penat gitu aja, kan ngelihat kelakuannya orang mungkin kayak gitu ya. Mungkin dia ada yang bisnisnya manuvernya gini, yang politik manuvernya gini. Kalau saya jadi tongseng itu. Nah, akhirnya ngelihat kambing kan bisa gini tau bahasanya. Jadi bahasanya gini, wah ya kelakuannya ya kayak wedus. Ya lihat kelakuannya wedus kambing-kambing gitu ya kayak gitu. Baik Mas Ferry, kalau jenengan memang sudah berpengalaman ya jauh berarti. Ini saya kasih tantangan 1 menit untuk mempromosikan usaha Anda biar teman-teman yang kayak Mara TV itu pada tahu ya, atau bahkan investor-investor itu tahu ya. Benar gue. Ya coba 1 menit ya. Sudah siap belum? Siap. 1 menit dari sekarang, silahkan. Ya teman-teman sekalian, penonton kayak Mara TV, jadi kami itu peternak yang isinya anak-anak muda. Jadi memang peternakan modern yang kita kelola. Jadi ada beberapa produk turunan. Selain kambing, kita punya daging beku, kita punya pupuk kandang, juga ada kambingnya itu sendiri kan. Terus kita juga ada beberapa konten di YouTube kita, di Yaswa Farm, kemudian ada Instagram kita juga di dekati lagi ya. Ini Instagram kita ya. Yaswa Farm. Kalau yang ingin tahu gitu, bisa scan, cari lah Yaswa Farm. Jadi, ada websitenya nggak? Ada, yaswafarm.com. Ya, Yaswafarm. Liar. Nah, buat teman-teman yang terutama yang senang dengan kambing, kita ada project. Saya menyediakan 1000 meter persegi dan saat ini baru terisi 2 plot kambing, 2 plot kandang ya, 2 plot kandang. Target kita ada 10 plot Mas. Untuk 1000 meter itu, tapi nanti masih ada yang lain juga. Nah, kalau ada teman-teman yang mau nitip ternaknya di tempat kita welcome aja. Nah, nanti udah free perawatan, free APK, dokter, hewan, udah free. Tinggal teman-teman tinggal taruh uangnya. Nanti minimal kerjasama itu 2 tahun sampai 5 tahun. Yang jelas di tangan yang ahli. Ya. Yang jelas teman-teman ini gembala asli lah. Gitu. Rata-rata gembala asli kan. Gitu. Jadi buat teman-teman yang senang dengan peternakan dan ingin punya, yang bisa dikunjungi suatu saat, setiap saat, ada CCTV juga, keamanan, bahkan kita sedang mengembangkan e-recording Mas Budi. E-recording itu adalah semua pergerakan hewan, baik itu hewan itu melahirkan, sakit, ataupun beranak, ataupun menjadi dewasa, kapan, itu terekam di sebuah aplikasi. Nah, nanti ada foto-foto perkembangannya yang kita sedang develop itu. Nanti selain untuk laporan kepada investor, untuk pembeli juga tahu. Oh, kambing yang saya beli riwayatnya kayak gini. Mantap ini ya. Makanya kita transparan dalam
penjualan, sekaligus itu juga nanti bisa langsung connect dengan media sosial. Jadi ketika kita jualan itu tinggal bisa lihat, oh situasinya, bahkan lihat kambingnya di mana itu ada CCTV-nya, bisa diklik nanti, oh kambingnya ada di sini. Ini dia nih IT jadi penggembala kamu. Kalau udah berpengalaman seperti itu ya dibagi bagi teman-teman itu yang baru pebisnis pemula itu dikasih kata-kata. Oh ya. Kata-kata hari ini apa Mas? Jadi buat yang bisnis pemula maupun yang mau ini ada buat teman-teman ada kata-kata yang kata-katanya itu rahasia. Jadi datang ke kandang kami ya, nanti nonton di kandang kami, kita ngobrol di kandang, nanti tak kasih kata-kata untuk teman-teman. Ya, nanti datang ke daerah Sukoharjo Timur dekat Waduk Mulur, nah cari di Google Map juga ada Yaswa Farm, nanti kalau datang tak kasih kata-kata. Berarti sampai di sana tidak hanya kata-kata ya, bahkan dapatnya ya lebih dari kata-kata. Ya kan kalau cuma kata-kata nanti ini tidak semua orang bisa praktek. Kalau ke sana nanti akan berkesan. Dan hanya untuk yang serius ya. Intinya adalah langsung praktek. Baik teman-teman, sahabat Kaya Mara TV, luar biasa sekali tadi ngobrol sama Mas Ferry. Dari IT jadi peternak kambing yang di IT-kan. Luar biasa ini ya. Baik teman-teman sekalian, semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman pebisnis pemula terutama ya dalam menjalankan bisnis agar aman dan tidak mengalami kerugian. Baik, dengan saya Budi Kaya Mara, jumpa lagi nanti dengan video-video selanjutnya. Jadi pantengin terus channel Kaya Mara TV. Demikian, selamat siang, sampai jumpa.